Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangga adalah salah satu jenis hewan yang paling beragam dan sukses di bumi, dengan lebih dari 1 juta spesies yang telah dideskripsikan dan mempunyai kelimpahan yang luar biasa besar. Kemampuan mereka untuk hidup pada lingkungan yang bermacam-macam sebagian besar disebabkan oleh kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri. Perhatikan capung ini. Serangga yang sampai saat ini dianggap sebagai hewan pemangsa yang paling berhasil ini sangat mengandalkan keempat sayapnya yang lebar dan kuat untuk terbang menangkap mangsa di udara. Lain halnya dengan anak-anaknya yang hidup di air. Anak capung ini sama buasnya dengan induknya dan dilengkapi dengan seperangkat alat penangkap mangsa yang bisa dijulurkan dengan kecepatan yang tinggi. Tidak mengherankan jika anak capung ini juga menjadi salah satu hewan pemangsa paling sukses di dalam air. Beberapa jenis serangga bahkan bisa ditemukan di wilayah-wilayah dengan kondisi yang sangat ekstrim. Ini adalah agas yang hidup di salah satu wilayah yang paling keras di muka bumi, yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang sangat kering. Serangga yang ditemukan di wadi-wadi di wilayah kering Nigeria dan Uganda bagian utara ini diketahui hanya aktif pada saat musim hujan yang hanya sebentar, sehingga harus bertahan hidup terhadap kondisi kering selama berbulan-bulan. Selama musim kering, larva bisa kehilangan air di dalam tubuhnya hingga 97%, sehingga menghentikan semua proses metabolisme dan fisiologis. Baru ketika musim hujan tiba, mereka segera akan siuman dan kembali aktif. Kemudian ini adalah ulat wool, Guinevera groenlandica, yang ditemukan di wilayah yang sangat dingin di Greenland, Kepulauan Kanada bagian utara, dan pulau terpencil di Rusia Utara. Ulat ini hidupnya tergantung dari daun tumbuhan yang tentunya hanya bisa tumbuh pada musim panas yang berlangsung singkat. Tidak heran jika larva spesies ini harus menghabiskan waktu hingga kurang lebih 7 tahun sebelum dia menjadi pupa. Pada video ini kita akan membahas strategi yang mereka gunakan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang keras, termasuk suhu yang ekstrim, kekeringan, kadar garam yang tinggi, dan pemicu stres yang lain. Saya akan menggunakan pendekatan morfologi, fisiologi, dan perilaku serangga untuk membahas hal tersebut. Bagi Anda yang baru datang di channel ini, saya Nugroho Susetya Putra yang akan membahas fakta-fakta menarik tentang pertanian, terutama perlindungan tanaman terhadap hama dan peri kehidupan serangga, salah satu makhluk hidup yang menjadi bagian paling penting dari sistem pertanian yang kompleks. Jika Anda tertarik dengan topik-topik yang saya bahas, silahkan Anda tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update video yang terbaru. Ini adalah belalang dengan tubuh berwarna cerah dengan bentuk yang gagah dan kokoh. Sedangkan ini adalah lebah yang tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu yang panjang dan lebat. Nah, ini adalah lalat rumah yang sekujur tubuhnya ditumbuhi oleh rambut-rambut yang panjang yang sebenarnya adalah alat penangkal sinyal fisik dari lingkungan di sekitarnya. Alat ini memungkinkan lalat mampu menghindar dari bahaya, misalnya ancaman ketika akan ditangkap atau dimangsa oleh hewan yang lain. Ulat-ulat ini punya warna dan bulu atau duri yang bentuknya bermacam-macam. Sebagian memiliki sedikit bulu, sebagian yang lain berbulu lebat, dan beberapa di antaranya memiliki duri-duri tajam yang beracun. Yang Anda lihat dari bentuk dan rupa serangga ini adalah kerangka serangga yang memang letaknya di luar. Jadi berbeda dengan kerangka manusia atau hewan vertebrata yang tidak kelihatan karena berada di dalam daging. Dari warna dan bentuk kerangka tadi, Anda bisa mengenali mereka sebagai belalang atau lebah atau lalat atau jenis yang lain. Kemudian karena letaknya di luar, maka kerangka juga berfungsi sebagai pelindung tubuh serangga. Secara struktural, kerangka serangga tersusun dari 3 lapisan, yaitu kutikula sebagai lapisan terluar, epidermis sebagai lapisan sebelah dalam kutikula, dan membran basal sebagai lapisan paling dalam. Kutikula mengandung lilin, sehingga bisa berfungsi untuk mengurangi kehilangan air tubuh, kemudian menghalangi cairan berbahaya masuk ke dalam tubuh, dan melindungi tubuh dari paparan cahaya ultraviolet yang berbahaya. Lapisan lilin ini juga memberi efek warna-warni pada tubuh si serangga yang oleh beberapa jenis dimanfaatkan sebagai kamuflase untuk menghindari musuh alaminya. Pada beberapa serangga, misalnya ulat api, bagian luar kutikula juga menjadi tempat tumbuhnya duri-duri yang bisa menyuntikkan racun ke tubuh organisme yang mencoba mengganggu atau memangsanya.
Keberadaan sayap menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan serangga mendominasi lingkungan. Fungsi utama sayap serangga adalah untuk memudahkan mereka berpindah-pindah, terutama jika mereka harus bermigrasi ke tempat yang lebih baik. Migrasi kupu-kupu raja ini adalah salah satu contoh kasus yang membuktikan pentingnya sayap bagi serangga. Ketika musim dingin tiba, yaitu di sekitar bulan September dan Oktober, kupu-kupu raja ini memulai perjalanan panjang meninggalkan hutan-hutan di Amerika Utara yang mulai beku, menuju ke wilayah selatan yang suhunya masih lebih hangat. Ketika musim semi tiba, mereka mulai bergerak kembali ke wilayah di utara. Dalam sehari, mereka bisa terbang setidaknya sejauh 160-an kilometer, hingga akhirnya sampailah mereka di habitat aslinya di utara, tempat tumbuh inang favoritnya, yaitu tumbuhan milkweed. Sayap menjadi alat vital bagi serangga semacam capung untuk berburu mangsanya sambil terbang. Sayap lebar yang sangat luas ini menjadi andalan capung ketika mereka harus meluncur atau berbalik arah dengan cepat menuju ke mangsa yang mencoba menghindar. Silahkan Anda lihat kembali video tentang kehebatan capung dalam hal berburu yang pernah saya posting beberapa waktu yang lalu. Lalat apung ini juga menggunakan sayapnya untuk mencari nektar dan serbuk sari pakannya, sambil mencari koloni kutu afid yang cocok sebagai tempat untuk meletakkan telur-telurnya. Kemudian ada beberapa jenis serangga yang menggunakan sayapnya sebagai alat pertahanan. Salah satu contohnya adalah kupu-kupu yang sayap lebarnya sering mereka gunakan untuk menyamarkan tubuhnya secara sempurna. Bulatan besar pada kupu-kupu ini sangat mirip dengan mata burung hantu, sehingga diharapkan bisa menakut-nakuti burung pemangsanya. Jenis kupu-kupu yang lain menggunakan bangunan yang menyerupai kepala lengkap dengan antenanya yang ada di ujung sayap belakangnya untuk mengarahkan pemangsanya menangkap ujung sayapnya, sehingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, sayap juga digunakan oleh serangga untuk menyatakan pada calon pemangsanya bahwa mereka itu adalah beracun. Sayap kupu-kupu raja berwarna cerah, oranye, hitam, dan putih, yang menyatakan bahwa tubuhnya mengandung racun yang oleh para ahli diberi nama cardenolit. Burung pemangsa yang mencoba memakan mereka biasanya akan segera memuntahkan kupu-kupu ini, dan dalam jangka waktu tertentu mereka akan menolak untuk memakannya kembali. Metamorfosis adalah sebuah proses biologi berupa perubahan bentuk yang sekaligus juga perubahan fisiologis dan perilaku pada makhluk hidup termasuk serangga. Serangga akan melewati tahap telur, kemudian menetas menjadi serangga muda, kepompong, dan akhirnya menjadi serangga dewasa. Pada serangga dengan metamorfosis sempurna, salah satunya adalah kupu-kupu, maka perubahan-perubahan tadi juga berarti pembagian tugas pada tahap hidup larva dan serangga dewasa. Perhatikan larva kupu-kupu raja yang sedang makan ini. Larva atau ulat ini memiliki tugas penting, yaitu mengumpulkan energi dengan cara makan sebanyak mungkin sebagai bekal untuk tumbuh dan berkembang menjadi tahap hidup berikutnya. Semakin banyak mereka makan pada inang yang berkualitas tinggi, maka mereka akan menjadi kupu-kupu yang tumbuh normal dan sehat. Kupu-kupu ini kemudian akan menghasilkan sperma dan telur yang berkualitas istimewa, sehingga akan menghasilkan keturunan yang istimewa pula. Pada serangga dengan metamorfosis sederhana, misalnya kutu afid, nimfa atau kutu muda juga bertugas menambang cairan floem sebanyak-banyaknya, sebagai bekal untuk menghasilkan anakan sebanyak mungkin. Di negara tropik seperti Indonesia, kutu afid tidak kawin dan bertelur, tetapi mereka melahirkan anak-anak tanpa didahului perkawinan, yang peristiwanya disebut partenogenetik. Silahkan lihat kembali video tentang proses partenogenetik kutu afid yang saya unggah beberapa waktu yang lalu. Nah, proses perubahan bentuk akan terjadi ketika koloni tersebut sudah padat. Di antara sekian banyak individu kutu tadi, muncul individu kutu yang bersayap, yang bertugas untuk mencari tumbuhan inang baru yang masih segar untuk membentuk koloni baru. Fungsi metamorfosis yang lain adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya adalah capung yang hidup di dua alam, yaitu anak capung itu hidup sebagai pemburu di dalam air, dan capung dewasa akan hidup di udara, juga sebagai pemburu serangga yang lain. Setelah kawin, induk akan meletakkan telur-telurnya di lingkungan yang berair untuk memastikan telur tersebut aman dari gangguan pemangsa dan terjaga dari kekeringan. Kepuasan anak capung dimulai ketika mereka memangsa hewan-hewan semacam anak katak, udang-udang kecil, cacing, serangga air, lintah, bahkan ikan yang ukurannya bisa jadi lebih besar dari tubuhnya. Perilaku rakus ini memungkinkan mereka tumbuh dengan sempurna sebelum keluar air dan berubah menjadi predator tangguh di udara.
maka capung akan meneruskan kebuasan dan kerakusan anaknya. Jika anaknya mengandalkan kegesitannya menangkap mangsa dengan sepasang alat tangkap yang kuat, maka capung dilengkapi dengan kecanggihan sistem otot sayap yang memungkinkan mereka terbang dan bermanuver dengan gesit di udara untuk mengejar dan menangkap mangsanya. Meskipun ukuran tubuhnya kecil, serangga dikenal memiliki kemampuan bertelur yang luar biasa, dan kebanyakan dari telur-telur yang diletakkan ini akan berhasil menetas. Umur serangga juga relatif pendek. Rata-rata hanya membutuhkan waktu hingga 4 minggu untuk menjalani satu siklus hidup dari telur menjadi serangga dewasa, meskipun ada beberapa jenis yang umurnya sangat panjang. 3 karakter biologi tadi menyebabkan serangga mampu menghasilkan jumlah keturunan yang luar biasa. Rata-rata seekor serangga betina mampu meletakkan ratusan butir telur di sepanjang waktu hidupnya, tetapi ada pula yang mencapai ribuan. Seekor induk lalat taksinid ini sanggup meletakkan telur hingga 4.500-an butir. Sementara itu tawon parasitoid bisa menghasilkan telur hingga 15 ribuan butir. Dan ngengat hantu Australia bahkan bisa menghasilkan telur hingga 30 ribuan. Tetapi pada serangga sosial, jumlah telur yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak daripada serangga bukan sosial yang saya contohkan tadi. Semut tentara bisa menghasilkan telur sebanyak 120.000 butir setiap 36 hari. Tetapi semut pengemudi Afrika ini lebih hebat lagi, karena bisa menghasilkan hingga 4 juta telur setiap 25 hari. Kemampuan menghasilkan telur yang hebat ini masih ditambah lagi dengan adaptasi khusus yang dimiliki oleh beberapa jenis serangga, yaitu adanya spermateka atau kantung penyimpan sperma. Jadi si betina itu hanya butuh kawin 1 kali dan mendapatkan sperma cukup yang disimpan di dalam kantung tadi. Ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan, mereka tetap bisa menyimpan sperma tadi. Ketika kondisi lingkungan memadai, mereka bisa mengatur jumlah sperma yang akan digunakan untuk membuahi telur yang sudah masak. Dan terakhir, beberapa jenis serangga misalnya kutu afid sanggup mengatur cara reproduksinya antara seksual dan non-seksual atau tanpa kawin. Ketika kondisi lingkungan memadai, maka mereka bisa melakukan reproduksi non-seksual, dan ketika kondisi lingkungan kurang baik, mereka akan melakukan reproduksi seksual. Bahasan tadi memberikan gambaran yang jelas bahwa meskipun ukuran tubuh serangga itu super kecil, tetapi mereka memiliki bekal kelengkapan tubuh yang sangat memadai untuk bertahan hidup di alam. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwa kesaktian serangga yang lebih khusus masih cukup banyak. Misalnya kemampuan serangga tertentu memanfaatkan organisme lain untuk membantu mereka hidup dan berkembang biak. Mudah-mudahan bisa saya bahas di video-video berikutnya secara khusus. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.